Karena kan waktu itu setelah Babah ini ikut yang CCKU itu kan udah mulai menerapkan lepas. Saya masih ngotot. Waktu itu kan setelah pulang dari CCKU Babah bilang jangan ngangsur lagi yang KPR. Nah Ibu saya kan belum, gitu ya? Saya belum. Ya itu masih bertentangan. Karena memang Ibu nggak ikut gitu ya, nggak tahu. Nanti kita gimana tinggalnya, apa harus bayar sewa lagi, kan itu masih bertentangan nih saya sama Babah ini waktu itu. Rupanya misi dia bawa saya SMA TR itu rupanya untuk mematahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pengusaha dimanapun berada di seluruh Indonesia, kembali lagi kita di channel podcast MTR Miliarder Club. Sekarang saya akan memperkenalkan sepasang dua sejoli yang luar biasa, ya tentunya. Member kita, pengusaha tentunya, pastinya, karena MC ini rata-rata itu pelaku usaha semua, pengusaha semua, dan insya Allah menuju bisnis yang kapasitasnya miliaran, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari tidak panjang lebar, kita akan memperkenalkan sepasang dua sejoli ini yang luar biasa sekali. Adalah beliau dengan Pak Ahmad Fatur Rahman. Pak Fatur dari Pak Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, tepatnya Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat. Nah, dengan ditemani oleh istri beliau bernama Bu Tentri. Ya, Bu Tentri. Nah, pemirsa, kita berdiskusi, berbincang, mendengarkan kisah yang luar biasa sekali bersama pasangan yang satu ini, yang salah satu member khususnya di Kalimantan Tengah, tepatnya di Pangkalan Bun. Untuk Pak Fatur nih ya. Kita nih pengen tahu Pak Fatur. Pak Fatur itu ketika kenal di MTR itu gimana kisahnya Pak Fatur tuh? Kok sampai tahu MTR itu gitu? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara kenal MTR itu sebenarnya kan 2017 itu kan, 2017 akhir lah. 2017. Ya, 2017 akhir itu ada ini. Dulu kan TPW ya. TPW itu ya kalau nggak salah di hotel di Martapura. Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Diperkenalkan sama kakak kandung. Oke. Saya disuruh waktu itu ikut, gitu kan, disuruh ikut, tapi ya kita kan belum bisa dikatakan belum move on lah pada saat itu. Nah, TPW itu apa? Pada saat itu kan kalau nggak salah masih sharing session atau temu pengusaha dan warga waktu itu. Oke, seperti kalau zaman sekarang itu kopdar gitu ya? Ya kopdar lah, kopdar pengusaha gitu betul. Di zaman itu kopdar pengusaha betul. Diajak kakak. Diajak gitu. Ada nih katanya buat ini perbaikin usaha lah kayak gitu kan. Nah kita juga belum ngeh juga lah apa ya sudahlah. Saya bilang waktu itu sama kakak ini kayaknya belum bisa nih tahu gitu kan waktu itu kan pada saat itu biasalah pengusaha lah ya alasannya banyak lah ya, belum bisa nih gitu kan, tapi memang ada keinginan gitu sebenarnya gitu, sudah ada keinginan. Akhirnya di awal tahun ya sudahlah daripada kita ikut begituan ya sudah kita daftar saja itu SMA TR pada saat itu SMA ya saya ingatnya pada saat itu SMA TR Palembang. Ya, waktu itu masih dari Pangkalan Bun, Kalteng. Iya, waktu itu daftar Palembang. Pergi rencananya. Oh, rencana. Iya. Sudah niat nih. Sudah uang transfer. Waktu itu betul. Di zaman itu memang program kita ya memang. Saya nggak nyampe jutaan gitu. Ya, kita udah transfer aja gitu, udah kirim. Terus selesai di sana, udah kirim belum bisa berangkat. Belum bisa berangkat. Iya. Belum bisa berangkat. Akhirnya ya itu deh. Akhirnya ibu meninggal. Nah, jadi nggak bisa lagi, jadi mundur. Akhirnya kita coba niatkan untuk membeli buku dulu nih ceritanya sama kakak. Buku 27 jurus itu kan belum ikut SMA TR lagi ceritanya. Kita beli. Itu kita belinya itu, saya ingat betul tuh. Dari Sumatera Utara tuh siapa dulu yang belum hijrah ke
Pak Irwansyah. Pak Irwan, Iya, Bang Irwan tuh, Iya. saya beli Bang Irwan tuh. Bang Irwan. Berapa coba harga buku itu satu? Iya. Dulu aja sudah Dulu segitu. beli bukunya. Udah, belinya di Sumatera Utara sana. Betul. Wah, dapatnya itu buku Dikirimnya itu. ke Dikirim ke Kalsel. Kirimnya ke Kalsel. Kalsel dulu. Kalsel, tapi pada saat itu untuk mendapatkan buku itu ternyata ada tiket di belakangnya itu. Oke. Kita untuk bisa ikut tiket CCKU. Oh, berarti program ya? Program. Akhirnya program, kita daftar. Ya kontak pertama itu saya gitu siapa Mas Edi kalau nggak salah. Mas Edi itu yang adik saudara Mas Edi itu kan saudara kandung saya Mbak Nurlaili itu. Nah dia mau menyuruh ikutkan istri suaminya gitu. Karena suaminya belum maksudnya kalau nyebrang pulau itu belum pernah kayak gitu kan. Nah sedangkan saya dulu waktu di corporate kan masih suka ke Jakarta, masih suka ya kalau masalahnya ke sini sih memang ya tidak begitu sulit lah gitu kan. Sudah adek juga suruh ikut. Nah setelah itu dengan mendapatkan buku satu dapat tiketnya 2 orang. Iya. Nah, fasilitas tiketnya kan 2 orang tuh. Nah, tapi beli buku satu. Ya udah, ya Pak nih, ada Mas Edi ikut, ya berangkat kita. Sampailah ke Bogor. Waktu itu Bogor kita nggak tahu di mana ini, cuma tahunya tuh hotel, tapi di mana mencari anunya ini kan apa penginapannya pada saat itu kan sore sudah itu. Nah carilah ini kata Mas Edi, dia kan pinter juga handphone kayak gitu kan. Ini Kak yang agak terjangkau lah bahasa itu kan. Pada saat itu saya masih ingat berapa gitu. Ya udah nginap situ, ikutlah. Nah itu perdana kenal MTR. Itu bukan di MTR. 2000 berapa Pak? Masih tahun yang sama? Tahun yang sama, 2000 itu udah 2018. Oh, berarti dari 2017 sebenarnya iya, sudah. Karena kalau Allah betul. Dan memang keluarga lagi berduka iya, gitu ya. betul. Banyak permasalahan betul. Mungkin ya. Ternyata ya Allah menakdirkan 2018. Betul. Akhirnya ikut di 2018. Tapi belum kenal SMATR. Iya. Belum kenal, hanya kenalnya itu adalah apa? CCKU. CCKU kan? Cara cerdas kelola uang gitu kan pada saat itu. Tapi dengan membeli buku 27 jurus tadi gitu kan. Nah, kita beli. Tapi sudah dapat nih maklumat. Waktu itu kan langsung 1 hari ngisi kan, karena beliau langsung yang ngisi itu. Betul. Yang pegang, pegang apa namanya nih? Pegang kursi. Kemana-mana. Pegang kursi kemana-mana. Ya Allah, saya bilang, oh iya. Nah, jadi ini dilepas aja. Udah dapat nih. Nah, tapi itu waktu itu udah progres itu, udah jual kemana-mana tuh. Walaupun belum ikut SMATR. Udah menerapkan ilmu. Udah, waktu yang menghilangkan kemelekatan tadi, udah. Kita udah dapat itu. Ya, apa? Little voice gitu kan. Nah, udah dapat itu. Nah, kalau bicara utang sendiri sih memang ya kalau bicara runut gitu kan memang saya tuh sebenarnya orang yang paling tidak suka utang pada saat itu ya. Itu termasuk orang yang tidak suka utang. Karena pada saat itu juga istri ya awalnya tuh sebenarnya tuh ngambil KPR itu. Tapi karena saya itu nggak mau ribut sama istri, ya sudahlah ambil. Akhirnya malah yang terkena tuh saya yang terkena gitu. Awalnya gitu kan. Nah, ya sudahlah kita. Nah, makanya waktu SMATR tuh saya borong istri saya. Satu keluarga tuh. Anak dibawa, mertua dibawa ke sini. Nah, kita tidur apa segala macam di situ. Kita fasilitasi lah. Jadi mertua bawa anak segala macam jalan-jalan Kebun Raya Bogor apa kasih Grab lah waktu itu. Kasih Grab gitu supaya bisa jalan gitu. Kita ngaji nih berdua, ikut SMATR itu berdua. Nah, memang kalau saya sendiri sih karena mungkin dapat maklumat di awal ya, jadi saya belum kena sebenarnya itu lagi. Di SMATR belum kena? Belum. Itu SMATR itu sudah 2 hari? Udah 2 hari. Sudah 2 hari. Iya, itu 2 hari, Maya. Udah 2 hari. Berarti... Istri udah pingsan. udah kena banget. Tapi Pak Fatur belum. Belum itu. Karena belum. Kan waktu itu masih menanggung beban yang yang kontraktor itu. Iya. Karena kan waktu itu setelah Babah ini ikut yang CCKU itu kan udah mulai menerapkan. Saya masih ngotot. Waktu itu kan setelah pulang dari CCKU Babah bilang jangan ngangsur lagi yang KPR. Betul. Nah, Ibu saya kan belum, gitu ya. Saya belum. Ya itu masih bertentangan. Ya. Karena memang Ibu nggak ikut gitu ya. Nggak tahu. Nanti kita gimana tinggalnya? Apa harus bayar sewa lagi? Kan itu masih bertentangan nih saya sama Babah ini waktu itu.
Rupanya misi dia bawa saya SMA TR itu rupanya untuk mematahkan itu semua. Ternyata ketika ikut program ini bersama pasangan, program yang sekarang jadi MMC ya, MTR Milliarder Club bersama pasangan, itu justru menjadi satu frekuensi ya Bu ya. Iya. Betul. Tahu sama-sama tahu nih ya apa yang dipelajari, apa yang dialami, betul. Terus skala prioritas gitu ya. Memang idealnya itu memang harus suami istri. Suami istri. Biar suami juga nggak harus menceritakan kembali kan, nanti ada kurang pemahaman lagi di situ kan. Ya seperti contohnya ya waktu dia berangkat CCKW saya nggak ikut. Akhirnya kan saya nggak bisa nangkep. Ada benturan walaupun ketika dia mau sudah progres menjelaskan gitu ya. kan, tapi kan mas saya masih belum bisa nerima gitu. Nah setelah itu para saudara-saudara pengusaha muslim di Indonesia, kalau untuk menyelesaikan utang itu nggak bisa sendiri. Betul. Itu nanti prosesnya akan lama. Betul. Ya, jadi untuk menyelesaikan utang kita cari ilmunya. Cari ilmunya itu mesti berdua dengan pasangan. Karena apa? Ketika nggak satu frekuensi, ibarat kaki kiri dan kaki kanan ya Bu ya, benar ya. Ketika kita mau mencapai satu tujuan, kaki kanannya mau merespon kita, ya kan? Tetapi kaki kiri belum paham tujuan kita, nggak akan kemana-mana. Betul ya? Betul, nggak jalan. Ini ibaratnya pasangan suami istri, di mana suaminya pengusaha atau istrinya mungkin kan banyak juga kan ya. Namanya sekarang itu kesempatan terbuka untuk berbisnis, mesti menyelesaikannya itu untuk berdua. Kita punya tagline Pak. Betul. Di MC ini, ya kan? Utang lunas kurun waktu lebih kurang setahun. Amin. Gitu. Tetapi tidak akan terjadi seperti itu kalau nggak ikut gabung di MC. Kalau nggak berdua dengan pasangan. Betul, gitu. betul. Ya kan? Oke, ini menarik sekali nih. Ini baru sekelumit dari Pak Fatu sama Bu Tentri ini, ya kan? Setelah sekian tahun. Iya. Nah, dari 2017-2018 sampai sekarang beliau masih eksis di komunitas kita ini, ya kan, di perkumpulan pengusaha-pengusaha muslim di sini. Betul. Nah, dari 2018 itu Pak Bu, ya kan, lalu yang dialami dari sebelum atau MTR dengan setelah belajar bergabung di MTR, ini pengalaman atau yang dialami mulai dari segi kehidupan, keluarga, bisnis, dan progres utang itu bagaimana? Bu Tentri dulu deh. Tadi yang agak telat kenanya gitu, tapi mau kena banget gitu. Silakan Bu. Jadi benar lah Mas lah, setelah ikut MTR itu kayak titik awal kembali. Kalau saya pribadi ya, kehidupan saya pribadi itu. Karena apa? Dari MTR itu sebenarnya ya Mas, saya ingat itu 8 tahun sebelumnya. Saya itu sudah ada teman yang ngajak ngaji. Ngajak ngaji. Saya ingat betul 8 tahun sebelum saya ikut SMTR. Nah, itu ngajak ngaji, ayo ikut pengajian gitu kan. Saya masih belum masih nolak mudah-mudahan cantik ya Bu. Lari gitu, masih lari-lari kalau diajak. Nah, setelah ikut MTR, kita kan memang disuruh untuk memang nambah ilmu lagi. Jangan mencukupkan hanya di SMTR. Disarankan untuk nambah ilmu, cari guru ngaji gitu kan. Saya ingat betul suami yang malah mencarikan guru ngaji, bukan ngaji Quran maksudnya ya. Kita untuk belajar agama gitu istilahnya, untuk memperdalam, untuk menguatkan kita setelah ikut SMTR. Nah, disitulah awal saya memang benar-benar, walaupun mungkin nggak bisa yang drastis langsung berubah ya Mas ya. Dan kehidupan proses lah Bu ya. Betul, semua proses. Tapi memang saya itu alhamdulillah saya itu merasakan sendiri. Saya bisa untuk kayak emosi kan, saya sudah bisa nahan ke suami. Mengontrol. Karena kan saya kan bekerja ya Mas ya, dari pagi sampai sore. Di mana Bu? Saya itu sekarang status saya masih sebagai karyawan. Oh gitu, di perusahaan swasta? Nah kan namanya tekanan kerja juga kan kadang kayak gitu. Itu dulu waktu sebelum SMTR, sebelum masuk MTR itu kan selalu meledak-meledak emosi gitu kan, ke suami gitu kan. Nah setelah saya masuk MTR, setelah saya banyak mendapatkan ilmu kan, wasilah di MTR saya akhirnya mau belajar agama. Alhamdulillah kayak emosi sudah bisa terkontrol gitu kan. Untuk ibadah alhamdulillah juga sudah mulai saya perbaiki gitu, alhamdulillah. Jadi kalau namanya
mungkin kalau yang ibu-ibu yang bekerja itu kan egonya kayaknya lebih gimana gitu ya Mas Iya ya. betul, karena eksistensinya ya meningkat. Kalau suami bicara A, saya itu mungkin sudah sampai Z. Maaf ya Bang. Secara sunatullahnya perempuan udah begitu. Ditambah dia dikasih tempat di publik gitu kan, di tempat bekerjanya itu ya tambah-tambah ya Pak. Tapi untung luar biasa Pak Patut sebagai suami sabar mungkin. Yang seperti itulah ya, mulai bisa memperbaiki dirilah menjadi lebih baik. Kalau wasilah mengikuti dulu MTR ya, sekarang MC gitu. Memang saya rasakan sendiri. Dulu kan lihat rumah berantakan saya sudah pusing. Saya sudah mau marah-marah. Tapi setelah belajar di MMC gitu kan dengan guru-guru yang Masya Allah kan, semoga diberi kesehatan kepada guru-guru saya semua yang di MMC. Jadi sudah nggak terlalu ini aja, lempeng aja gitu, karena memang itu tadi karena berkat ilmu juga yang diberikan guru-guru itu menguatkan saya, mau sedih mau senang, apalagi ini urusan utang ya, jadi lebih tetap ada ikhtiar dan tawakal sama Allah, itu harapannya juga ya. Masya Allah, berarti kalau saya simpulkan segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, di kehidupan ini, berarti mesti ada ilmunya Bu ya. Iya. Tadi kan jangankan bicara urusan utang, urusan di dalam rumah ya kan, bagaimana menyikapi ketika rumah itu kita pulang rumah udah berantakan ya kan, itu tinggal bagaimana kita menyikapinya kan. Ya kan, kalau ya nggak ada ilmu ke sana ya itu nggak kondusif ya kan. Kalau kata orang-orang tua kita dulu tuh ya kayak neraka, kayak kapal pecah gitu kan rumah, padahal rumah itu tempat kita nyaman ya kan, tempat ketika berlelah-lelah di luaran sana kita pas mau ke rumah itu membayangkan situasi yang nyaman, keluarga yang harmonis ya kan, nyampe rumah istri atau suami yang menenteramkan jiwa gitu ya, anak-anak yang waduh ya kan. Nah itu kalau nggak ada ilmunya kan makin semraut ya. Nah berarti penting belajar itu. Ini kita nggak bicara soal utang aja gitu ya. Makanya komplit. Iya, makanya hadir di sini. Harus hadir. Kan? Kalau nggak harus sepenting hadir. itu ilmu, nggak mungkin Pak Fatul sama Bu Tenti. Betul. Karena ilmu. Iya, dari Kalteng ke Bogor. Jauh-jauh hanya untuk bolak-balik lagi. Sering bolak-balik dan sering kemana-mana. Luar biasa. Betul. Nah, kalau tadi kan versinya Bu Tenti istri dan ibu nih, ya kan. Nah, sebagai Pak Fatul nih sebagai suami dan bapak nih, ini gimana perubahan yang dialami? Ada nggak kira-kira? Kalau perubahannya itu ya ini, sebenarnya seandainya saya dapat materi itu, ngomong sama istri saya, seandainya saya dapat materi tam yang hari kedua masalah keluarga 2017 lalu 2017 itu, nah sebenarnya ini yang pas buat saya. Itu bisa jadi saya yang longsor. Masya Allah. Iya, betul. Iya, betul. Karena saya lama betul saya meninggalkan keluarga saya. Itu saya berangkatnya itu sebenarnya kalau dari, makanya saya bicara sama istri, menurut saya kalau utang ini bukan mau ini ya, maksudnya tuh bagi saya tuh insya Allah itu selesai. Itu bagi saya tuh. Bukan ya, karena memang dari saya tuh keluarga semua pengusaha. Ininya saya itu memang pengusaha. Iya, saya tuh biasa gitu ya. Kalau betul. Udah biasa gitu. Jadi inilah saya mampu. Apalagi kayak gitu. Allah janji ya. Iya. Lunasi utang. Menurut saya sih itu. Nah, cuma kalau bicara ninggalin istri, apalagi ninggalin orang tua, anak, ini yang saya nggak bisa. Itu berat bagi saya itu. Itu nggak bisa. Makanya kenapa saya harus meninggalkan itu untuk keluarga sebenarnya, bukan untuk siapa-siapa. Makanya kalau bicara keluarga, nggak mampu saya. Mata hitam itu yang kedua itu yang kalau saya dapatkan yang lalu itu bisa longsor saya. Saya bisa tiarap itu pingsan dulu. Karena ya itu, karena saya memang ya istri saya tahu sendiri. Makanya saya sangat keep sekali begitu saya ini tahu itu ya itu. Ya tadi saya ceritakan tadi, saya harus ngurusin bapak, itu perbaiki anak, apalagi yang nomor 2 laki-laki itu yang di pondok itu saya harus recovery sama dianya itu. Setelah saya tinggal berapa tahun, tahunnya itu sudah besar,
Tahunnya itu Ujuk-ujuk udah gede aja. Terus kita kemana gitu, Mbak? Kita sibuk alih-alih dengan keyakinan bahwa Allah akan bantu kita. Ya. Tapi ikhtiar yang sebenarnya, Betul. kan tawakal itu ikhtiarnya maksimal. maksimal. Ikhtiar sebenarnya untuk Ya. mengembangkan bisnis dan ini ya agak dikesampingkan. Ya. Nah, sekarang makanya kita transformasi lah Betul, ke betul, menjadi betul. mindset miliarder nih. Betul, ya kan? betul, Insya Allah betul. kedepannya usaha kita semakin berkembang. Ya. Prioritas keluarga, ya kan? Usaha Betul. semakin berkembang dan dakwah itu sebagai bonus. Dari situ kan tadi tidak ada sesuatu apapun yang kita kerjakan tidak ada ilmunya, pasti mesti ada ilmunya. Ada kan ilmunya, gitu. betul. Nah, dari Pak Fatur sendiri nih, Ya. yang udah lumayan cukup lama di MTR ini lah ya, Cukup lama. ke transformasi menjadi MMC Ya, gitu ya, ya. Apa saja Pak program-program yang Pak Fatur dan Ibu ikuti nih, dan boleh kasih tahu bocorannya tentang program tersebut gitu. Boleh Iya, Pak, iya, silakan. iya. Selain tadi SMA TR kan? Ya. SMA TR itu apa? Sama TR itu kurang lebih TBE kan. ya kurang TBE lebih kan ya. sudah di-upgrade. Yang pasti Ini kan pemahaman utang kalau nggak salah. pemahaman ya. Pemahaman utang yang dulunya utang itu dianggap biasa-biasa. biasa-biasa saja. Benar toh? Iya betul, kayaknya itu. Iya. Nah sekarang Iya. di MMC ini bahwa utang itu memang dibolehkan secara syariat gitu Iya, ya. betul. Namun ada sesuatu yang dibolehkan tapi lebih baik ditinggalkan. Iya, gitu ya. betul. Karena mudaratnya, ternyata mudaratnya ini tabiat buruk utang, Pak, ya gitu ya. TBU. TBU, tabiat buruk utang. Lalu PBTR, Pak. Mm-mm. PBTR itu dia mempelajari apa? PBTR kan kalau dulu kan bicara teknis ya waktu itu di Teknis tahun menyelesaikan itu. utang? Nah, Oke. waktu itu teknis menyelesaikan utang waktu itu kan. Ya sejauh itu sih yang saya dapat itu. Teknis Waktu itu menyelesaikan udah utang ya? berapa ya? 3 hari kah? 3 hari ya? Heeh, 3 hari kah? 3 hari kalau nggak salah. Dulu masih zaman 3 hari. Betul, 3 hari. Iya ada ya? Masih Iya. 3 hari. Saya ingat 3 hari itu 2018 itu ya 3 hari. Iya, 3 hari. Wah, luar biasa ini. Salah. Saya pengen Pak Fatur Iya. menyampaikan Ya. atau mengajak nih Ya. khususnya pengusaha yang belum tergabung di MTR Miliarder Club Ya. ini. Kan tadi kan pesan dari pengusaha-pengusaha MTR tapi harus upgrade transformasi. Iya. Nah, sekarang pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia yang belum tergabung di MTR, Ya. yang lagi terlilit utang, yang pusing dengan utang, Ya. ya kan, atau udah kebingungan nih, kan dengar-dengarnya resesi, ya kan? Iya. Nah, ini momen yang tepat nih untuk bergabung. Nah, silakan Pak Fatur nih untuk mengajak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama istri gitu kan mengajak teman-teman khususnya mungkin saudara-saudara saya, saudara-saudara kandung ya, terutama saudara keluarga saya sendiri. Itu kan. Tuh, ya mudah-mudahan bisa berangkat ke sini gitu kan. Saya doakan kita juga akan maksimalkan gitu, terutama khusus warga kita, warga kami gitu di Kalimantan Tengah. Sekarang pionir ada di Pangkalan Bun dan semua Sampit dan lain sebagainya. Palangkaraya, Muara Tewe, Pangkalan Bun, Lamandau, Manis Mata, tetangga Kalimantan Barat. Nah, ayo kita sama-sama gitu kan untuk next level ke berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu semuanya. Amin. Dan tidak lupa juga tetangga Kalimantan Selatan nih, yang lain-lainnya gitu. Itu dari saya, mungkin dari Mama. Boleh kalau ada, Bu. Kayaknya udah cukup. Oh, sudah cukup diwakilkan oleh Pak Fatur ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa pengusaha-pengusaha muslim dari Pak Fatur dan Bu Tentri dari Kalteng ya. Nah, sepertinya sesi Pak Fatur sama Bu Tentri ini dari Kalteng kita lebih dari cukup ini. Ya, saya mohon izin untuk mengakhiri ini Pak Fatur, Bu Tentri. Sesi kali ini mungkin kita bisa silaturahim lagi di lain waktu, atau mungkin kita akan meliput ke Kalteng gitu ya. Doakan aja dipermudah karena kan level kita naik nanti ya kan. Kita akan akhiri sesi ini. Saya dengan Gading, Pak Fatur dan istrinya dari Kalteng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.